Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi berikutnya, sesi materi berikutnya yaitu pemberian ekstravaskular. Kemarin kita sudah membahas tentang pemberian ekstravaskular juga, tapi khususnya di pemberian tunggal. Nah, di sesi berikut ini kita akan membahas yang berulangnya, gitu ya. Maka pemberian berulang ini bagaimana sih profil farmakokinetiknya begitu ya sampai pada akhirnya nanti di ujung pembahasan ekstravaskular karena ini sudah selesai artinya kalau kita selesai membahas yang berulang maka tuntaslah yang ekstravaskular gitu ya pada ujungnya nanti kita bahas bagaimana gitu ya terapan dari farmakokinetik klinik terhadap pemberian obat yang oral gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelumnya telah dibahas bahwa pemberian ekstravaskular pada dosis tunggal, kadar obat dalam plasma itu akan meningkat di atas dan kemudian menurun di bawah konsentrasi efektif minimalnya. Jadi kalau kita sudah berikan dia loading dose gitu kan ya, kadarnya kan naik, maka dia akan turun kalau tidak kita berikan lagi obat dan mengakibatkan penurunan efek terapeutik. Aturan dosis ganda itu bertujuan agar kadar obat dalam plasma itu dapat dipertahankan dalam rentang terapeutiknya, gitu ya, sehingga dia tetap berada di antara konsentrasi minimum effective concentration dan minimum toxic concentration-nya. Secara ideal, aturan dosis untuk tiap obat itu ditetapkan untuk memberikan kadar plasma yang benar tanpa adanya fluktuasi dan akumulasi obat yang berlebihan. Jadi sebenarnya kita kan sudah punya suatu regimen dosis kan ya. Regimen dosis itu kan isinya misalnya berapa miligram, intervalnya berapa setiap berapa jam gitu. Nah, aturan regimen dosis itu sudah dirancang untuk bisa memberikan kadar plasma yang kadar obat dalam plasma itu tidak naik turun. Naik turun itulah yang dinamakan dengan fluktuasi di sini ya. Adanya fluktuasi dan akumulasi. Jadi penumpukan gitu kadar obat yang berlebihan. Itulah fungsinya adanya regimen dosis. Oke, nah ini kita masuk ke kurva indeks terapeutik ya. Seperti yang dibahas sesi sebelumnya ada A, B gitu ya. Ini kan sama saja ya. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Maka obat harus berada di rentang terapeutiknya. Konsep aturan dosis ganda. Oh ya, sebelum tadi kita ada bahasan indeks terapeutik sempit. Nah, indeks terapeutik sempit itu artinya rentang antara MEC, minimum effective concentration, dan minimum toxic concentration-nya itu sangat sempit. Jadi ketika kita turunkan dosisnya saja dia sangat riskan, beresiko tinggi untuk subterapeutik artinya tidak memberikan efek. Kalau kita naikkan dosisnya sedikit saja maka dia beresiko besar untuk toksik. Nah, itulah yang dinamakan dengan obat yang tergolong ke obat indeks terapeutik sempit. Oke, kita masuk ke konsep aturan dosis ganda. Aturan dosis ganda perlu dilihat atau dosis berulang, ukuran dosisnya dan frekuensi pemberian. Jadi jarak antara dosis ke dosis itu bagaimana, ya. Ada yang dinamakan dengan superposisi, ya. Di konsep akumulasi itu ada yang namanya superposisi, ya. Untuk menghitung aturan dosis ganda atau berulang, perlu diketahui apakah dosis berikutnya itu mempengaruhi dosis sebelumnya. Prinsip superposisi menganggap bahwa dosis obat sebelumnya itu tidak mempengaruhi farmakokinetik dari dosis berikutnya. Gitu ya. Jadi gini, perlu diketahui apakah dosis berikutnya itu mempengaruhi dosis sebelumnya. Tetapi kalau kita pakai konsep superposisi, dia menganggap bahwa dosis obat sebelumnya yang kita berikan ini dia tidak mempengaruhi farmakokinetik dari dosis berikutnya. Jadi nggak harusnya tuh tidak nambah dong kan gitu ya kadarnya. Oleh karena itu dosis kedua, ketiga dan dosis selanjutnya akan terjadi overlay gitu ya. Apa yang namanya penumpukan gitulah, akumulasi. Nah, seperti ini. Konsentrasi obat plasma prediksi untuk pengaturan dosis ganda dengan menggunakan prinsip superposisi. Ya, misalnya
dosis pertama pada jam sekian konsentrasinya sekian gitu ya. Terus dosis kedua diberikan pada jam keempat gitu ya. Dia berubah lagi dari 0, 21. Dosis ketiga diberikan pada jam ke-8 gitu ya. Maka dia berubah lagi, ulang dari 0 gitu. Jadi dia tidak lagi berjumlah-jumlah dari dosis sebelumnya gitu ya. Itu konsep superposisi. Oke, kita masuk ke prinsip dosis ganda. Jika suatu obat diberikan dengan dosis dan jarak waktu pemberian yang tetap, ya seperti pada aturan dosis ganda, jumlah obat dalam tubuh akan naik dan kemudian tunak pada suatu rata kadar plasma yang lebih tinggi daripada kadar puncaknya yang diperoleh dari dosis awal. Jadi kalau kita berikan obat itu dengan dosisnya tetap gitu ya, frekuensinya, intervalnya tiap 6 jam itu tetap konstan, seperti pada aturan dosis ganda, maka kadar obat itu tetap akan naik sampai pada dia mencapai steady state-nya. Begitu ya, tetap sampai pada steady state obat itu. Nah, ada dua aturan di sini, Anda bisa lihat ya, kalau misalnya interval pemberiannya itu lebih kecil dibanding waktu paruhnya, maka itu akan terjadi akumulasi dalam tubuh. Jadi akumulasi kadar obat. Misalnya tes tengahnya 10 jam, kita berikan interval pemberiannya setiap 6 jam, 6 jam gitu ya, maka dia akan resiko akumulasi. Tapi kalau misalnya interval pemberiannya itu lebih lebar ya dibandingkan waktu paruhnya, misalnya waktu paruhnya 10 jam, maka intervalnya setiap 24 jam, maka resiko akumulasi tidak ada. Artinya obat itu tidak akan terakumulasi. Gitu ya. Kalau dia terakumulasi seperti konsep yang pertama ini, yang A ini ya, maka obat itu akan terakumulasi. Dengan kata lain, konsentrasi dalam plasmanya setelah dosis kedua akan lebih tinggi dibandingkan konsentrasi obat yang pertama, dosis yang pertama. Jadi misalnya dosis yang pertama, pemberian yang pertama, dosis pertama konsentrasinya 10, dosis kedua konsentrasinya jadi 20, dan seterusnya 30 dan 40 karena intervalnya terlalu sempit gitu ya. Intervalnya itu lebih kecil dibanding waktu paruhnya. Mudah-mudahan paham, bisa dipahami ya. Misalnya waktu paruh eliminasinya 10 jam. Ya obat ini kan berarti dalam waktu 10 jam dia baru habis sebanyak 50%-nya. Nah, sebelum 10 jam pasti dia belum ada yang tereliminasi sebanyak 50%. Sedangkan kita memberikannya intervalnya setiap 6 jam gitu kan ya. Maka obat itu belum tereliminasi 50%-nya, kita tambah lagi terus saja seperti itu sehingga terjadilah penumpukan akumulasi. Mudah-mudahan bisa tergambarkan ya. Maka harusnya memang waktu interval pemberian itu lebih besar dibanding waktu paruh eliminasi obat ya. Oke, nah seperti ini. Ini ada perbandingan ya, ada gambar. Ada yang diberikan infusi 25 mg per jam, ini 600 mg setiap 24 jam. Kadarnya sangat tinggi gitu ya, 24 jam. Kalau yang infusinya per jam itu kan dia pendek-pendek gitu ya. Tapi kalau yang diberikan setiap 24 jam, satu kali pemberian, terus jeda lagi 24 jam lagi, satu hari jam pemberian gitu ya. Ada juga yang setiap 8 jam dan 12 jam. Ini sangat bervariasi kurva itu kalau kita berikan dosis dan interval yang berbeda-beda. Bisa kita perhatikan di gambar ya. Nah, kita masuk ke konsep Cmax dan Cmin. Tadi kita masuk ke konsep dosis ganda. Bila dosis yang diberikan itu berulang pada frekuensi yang konstan, artinya interval pemberiannya ya, setiap 8 jam atau setiap 3 kali sehari konstan gitu, diperoleh kurva kadar plasma versus waktu dalam suatu keadaan tunak. Pada keadaan tunak, kadar obat dalam plasma itu berfluktuasi. Jadi dia naik turun nih antara Cmax dan Cmin-nya. Sekali keadaan tunak tercapai, jadi pada keadaan tunak kadar obat dalam plasma itu mencapai keadaan tunak maksudnya ya, dia mulai berfluktuasi dulu nih antara Cmax dan Cmin-nya. Setelah dia tercapai keadaan tunaknya, maka Cmax dan Cmin-nya itu konstan dan tetap tidak berubah dari dosis ke dosis lagi gitu. Jadi dia udah konstan aja itunya, kadar tunak itu ya, Cmax Cmin-nya. Bila nilai Cmax itu sama dengan Cn atau sama dengan 1 maksimum setelah pemberian dosis pertama, maka tidak terjadi akumulasi. Jika Cmax itu lebih besar dari pemberian kadar maksudnya Cn1 tuh
kadar atau konsentrasi obat pada pemberian dosis pertama gitu ya, maka ada akumulasi yang bermakna. Jadi kalau misalnya kadar atau konsentrasi obat pada dosis pertama itu sangat berbeda dengan Cmax-nya gitu ya, bahkan Cmax yang lebih besar, maka otomatis akan terjadi akumulasi. Tetapi kalau sama konsentrasi maksimumnya dengan konsentrasi awal ketika dosis pertama diberikan, maka tidak terjadi akumulasi. Ya. Lagi-lagi perlu diingat, akumulasi itu dipengaruhi oleh tes tengah dan interval pemberian tadi ya. Yang tadi kita bicarakan kalau intervalnya lebih panjang, lebih pendek dari waktu paruh eliminasi. So, akumulasi itu dipengaruhi oleh waktu paruh eliminasi dan interval pemberian obat. Ya. Maka kita harus mengatur itu gitu supaya tidak sampai terjadi akumulasi. Persamaan yang menerangkan perubahan kadar obat dalam darah itu terhadap waktu untuk obat yang mengikuti model kompartemen 1 mengikuti order reaksi pertama. Ini persamaan untuk yang keadaan tunaknya belum tercapai, gitu ya. CN sama dengan sekian. Nah, ini kalau ditanya berapa konsentrasi obat sebelum tercapai keadaan tunak, ya. Ini Anda bisa hitung. F bioavailability, dosis yang diberikan, Ka per VD Ka min K, dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Ini adalah kadar tunak rata-rata obat dalam darah pada keadaan tunak. Anda bisa hitung dengan F DEV per VD K tau atau AUC dibagi tau. Jadi AUC itu kan persamaannya F bioavailability dikali dosis ekstravaskuler dibagi VD dikali tetapan laju eliminasi. Maka bisa kita sederhanakan menjadi AUC per tau kalau diketahui AUC-nya. Dari persamaan terlihat bahwa kadar tunak rata-rata itu berbanding lurus dengan bioavailabilitas dan besar dosis obat. Nah, dosis ya karena dia segaris. Dan berbanding terbalik dengan VD, tetapan laju eliminasi dan interval pemberian obat. Jika VD tetapan laju eliminasi dan itu membesar, sedangkan dosisnya tetap gitu ya, dosisnya tetap nih, tapi nilai VD dan tetapan lajunya kita perbesar gitu, maka kadar tunak rata-ratanya akan mengecil karena dia berbanding terbalik gitu ya, berbanding terbalik nih. Oke, lanjut. Ini adalah persamaan dosis maintenance ya, sama sajalah seperti yang sebelumnya kita bicarakan ya. CAV, VD, di sini walaupun ini ada CL sama saja, kan ini ya persamanya. Kan ada yang VD, ada yang CL sama saja sih. Oke, persamaan perubahan kadar obat dalam keadaan tunak. Kalau misalnya ditanya berapa sih kadar setelah tercapai keadaan tunaknya, gitu ya, kita bisa pakai persamaan ini. Persamaan kadar puncak Cmax, Cmin, dan Tmax-nya juga sudah ditampilkan. Ini silahkan Anda perhatikan gitu ya. Ini persamaan waktu puncak Tmax-nya kalau pemberiannya tunggal. Jadi setelah pemberian dosis pertama atau pemberian berulang. Jadi pemberian tunggal satu kali gitu ya, baik setelah diberikan dosis awal pertama atau setelah diberikan dosis berulang, satu kali berulang gitu ya. Oke, kita lebih gampangnya masuk ke contoh soal saja. Seorang pasien usia 20 tahun, 45 kg diberi Cipro, dosisnya sekian, ini dosis ekstravaskuler karena ini per oral, 4 kali sehari selama 4 minggu. 4 kali sehari berarti intervalnya 6 jam ya. Frekuensinya berarti setiap 4 kali. Ketersediaan hayatinya 70%, F-nya 70, 0,7 berarti VD-nya sekian, waktu paruhnya sekian, tetapan kecepatan absorpsinya sekian, ini nilai Ka ya. Hitung Cmax Cmin dalam darah setelah pemberian pertama, kadar obat dalam darah 4 jam setelah pemberian ke-12, kadar maksimum dan minimum pada keadaan tunak. Kalau yang A ini dia belum tunak ya, karena dia baru pemberian pertama, dan kadar tunak rata-rata. Kita masuk ke yang A. Kadar maksimum dan minimum Cipro dalam darah setelah pemberian pertama. Maka kita hitung saja pakai persamaan Tmax, Cmax, dan Cmin tadi. Ya, yang persamaan ini ya.
Len 0,9 ini K-nya, ini KA, len KA ya, dibagi K, lalu KA min K. Ya kan baru dosis pertama, maka diberikan berarti pakai persamaan yang Tmax len KA per K dibagi KA min K. Gitu ya, yang pemberian tunggal. Cmax-nya Anda hitung sama saja dengan persamaan yang ada dan Cmin-nya. Berikutnya adalah berapa nih kadar obat dalam darah 4 jam setelah pemberian ke-12. Berarti CN. CN-nya berarti CN-nya ke-12. Lalu 4 jamnya ini di bagian mana nih? Berarti kan tadi ada tuh persamaan yang panjang banget gitu ya. Berapa kadar obat setelah pemberian gitu kan, setelah pemberian keberapa. Nah, kita pakai persamaan yang ini ya. Nah, maka 4 jamnya ini yang ini, T kecil. Nah, ini nih, maaf. T kecil yang ini. 4 ini, ya. Ini itu tau. Nah, ini 4. Jangan sampai kebalik ya. Ini tau ini, ya 6. T ini 4 jam. Karena ditanya kadar obat dalam darah 4 jam setelah diberikan dosis ke-12. Maka T-nya harus 4. Oke. Dapatlah hasilnya sekian. Kadar maksimum dan minimum dalam darah pada keadaan tunak, maka kita jangan pakai persamaan Tmax yang ln Ka min per K dibagi Ka min K, ya tidak, tapi pakai yang ada SS-nya. Steady state tadi ya, ada ya persamaannya ya. Oke, Anda bisa hitung sendiri. Kadar ini nggak bisa di back ya. Jadi kadar tunak rata-rata coba Anda hitung sendiri nanti ya. Di soalnya ada tuh bagaimana caranya. Oke, kita masuk ke soal kedua. Pada pasien dewasa berat sekian akan diberi antibiotik suntikan intravena berulang tiap 6 jam. Kadar yang paling efektif obat ini untuk dalam membunuh mikroba adalah 10 mg. Setelah pemberian pertama diperoleh bahwa waktu paruhnya sekian, VD-nya sekian. Loh, kok soalnya intravena? Nah, ini kita beranjak konversi gitu ya, dari yang dia infus intravena kita berikan ke oral yang berulang. Tentukan terlebih dahulu dosis pemberian intravaskulernya, pakai persamaan ini saja ya, ini nggak perlu dihafal sih, bisa dilihat CAV-SE sama dengan bioavailability dikali dosis intravenanya dibagi VDK, tahu sama saja sebenarnya prinsipnya. Setelah Anda dapat dosisnya, maka kan Anda cari DIV-nya nih. Kadar rata-ratanya kan tadi diketahui ya, nilai kadar rata-ratanya yang diinginkan berapa. Terus, oke, sediaan akan dirubah dari infus ke oral. Nah, disinilah letak oral berulangnya. Lakukan perhitungan dosis per oral dengan ketersediaan hayati 90%, CAV sama dengan FDEV dibagi VD katau ya. Persamaannya yang ini. Dosis sama dengan CAV dikali VD atau dibagi F-nya berapa. Anda hitung deh dosis per oralnya berapa ya. Silakan Anda cek, Anda hitung. Kemudian sesuaikan sediaan yang tersedia. Kalau kita sudah dapat dosisnya, maka sediaan yang ada berapa nih? Sediaan oralnya cuma ada 200 dan 350. Sediaan mana yang akan dipilih? Opsi pertama, jika memilih sediaan 200, apakah kadar tunak rata-rata sudah melampaui nilai ambang toksik? Jadi misalnya dosisnya kita ganti yang DPU-nya bukan dari hasil hitungan, tapi dari yang sediaan 200 dan 300. Jadi 200 mg kita hitung dapatlah sekian kadar average-nya. Lalu kalau dosisnya 350 berapakah kadar average-nya? Silahkan Anda hitung ya. Banyak yang harus dihitung ya di sini ya. Games-gamesnya belum terjawab. Dari contoh ini kiranya dua opsi tersebut bisa dipilih karena dia menghasilkan kadar tunak rata-rata mendekati kadar efektif. Tadi di soal tertulis ya, kadar efektifnya 10 mg per liter. Jika sediaan yang ada hanya 350, berapakah seharusnya interval? Jadi tadi sediaannya 200 dengan 250. Nah, kan pakai yang mana nih? Bandingkan, mana yang mendekati 10 mg? Oh, dua-duanya. Maka kita ambil salah satu, lalu kita hitung interval pemberiannya. Pakai persamaan yang sama, tapi yang dicari adalah intervalnya. Oke.
Dengan interval pemberian yang baru, prediksikan kadar tunak rata-ratanya. Jadi bolak-balik aja ngitungnya gitu ya. Pertama ngitung dosisnya, pertama hitung interval pemberiannya, lalu hitung kadar average-nya pakai dosis yang kita prediksikan tadi. Ya, dan interval sudah dihitung. Saya kan Anda coba hitungnya. Setelah kita hitung C-average, kita bisa hitung KHM, Cmax dan Cmin-nya. Apakah masuk ke dalam range dari dosis yang kita ini kan. Di sini tertulis KTM-nya adalah 25. Apakah regimen dosis ini melebihi KTM? KTM itu adalah kadar toksik minimumnya 25. Kadar hambatnya 7,5. Maka KHM-nya itu MEC, ya ini MEC-nya. 25 itu adalah MTC-nya. Kita hitung Cmax, Cmax yang SS, ingat harus yang steady state ya. Jika ingin diketahui berapa lama kadar antibiotik berada di bawah KHM-nya, gitu, berapa lama nih obat itu bisa berada di MEC-nya, maka kita bisa pakai persamaan Cmin sama dengan CKHM atau MEC-nya dikali epsilon min K T-nya. Ya, jadi maka yang dicari adalah T-nya. Pakai log nanti ya. Maaf, Ln Cmin per KHM. Ya. Oke. Itu dulu pembahasan sesi pertama, yaitu untuk yang farmakokinetik berulang. Nanti kita akan masuk ke pembahasan yang dosis oral berulang, khusus yang menggunakan TDM. Tadi kita bicarakan bagaimana sih terapan atau aplikasi dari farmakokinetik klinik dalam individualisasi dosis untuk yang pemberiannya beroral gitu ya. Oke, demikian pembahasan hari ini. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa dipahami. Memang tadi banyak sekali perhitungan yang tidak memang langsung saya bahas. Silakan Anda bisa hitung. Silakan tanyakan ke saya jika ada yang tidak dipahami, bagaimana jawabnya, langkah-langkahnya. Kita pecahkan masing-masing ya. Anda bisa menghitung masing-masing, lalu nanti kita bisa diskusikan kemudian. Oke, kita cukupkan. Sampai jumpa pada sesi berikutnya, materi-materi berikutnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.